Nah, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Ibu harap semua tetap dalam keadaan sehat. Nah, kita akan tetap melanjutkan pelajaran kita walaupun masih tetap dalam keadaan COVID-19. Nah, Ibu harap walaupun kita masih stay at home belajarnya, tetap semangat dan tidak mengurangi rasa tanggung jawab untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Oke, kita mulai pelajaran kita berikut ini. Oke, hari ini kita akan belajar lanjutan dari pertemuan kita yang lalu, yaitu tentang anabolisme. Sekarang kita akan mempelajari keterkaitan antara proses katabolisme dan anabolisme. Ya. Nah, perhatikan. Ibu kembali ingatkan, apa itu reaksi katabolisme? Kamu ingat waktu Ibu menjelaskan katabolisme di awal pertemuan kemarin, K kompleks menjadi sederhana. Jadi reaksi katabolisme adalah penguraian, pemecahan, perombakan. Apa yang dipecah? Molekul kompleks menjadi molekul sederhana, cenderung melepaskan energi. Sedangkan reaksi anabolisme itu membentuk senyawa kompleks dari senyawa sederhana, cenderung memerlukan energi. Makanya katabolisme kebalikan dari anabolisme. Nah, jadi dari pernyataan itu maka kita simpulkan bahwa katabolisme memicu anabolisme karena katabolisme menyebabkan sintesis protein ATP yang digunakan untuk anabolisme. Nah, perhatikan skema keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat. Nah, kamu perhatikan skemanya. Itu kan ada sinar matahari, ya kan? Nah, mengandung kloroplas pada tumbuhan. Ya. Nah, jadi dapat dilihat di dalam kloroplas, energi dari sinar matahari disimpan di dalam kloroplas. Kemudian diubah menjadi glukosa dan oksigen. Nah, di dalam mitokondria, energi yang telah diubah menjadi glukosa ini tadi dibongkar kembali, kemudian digunakan untuk proses-proses dalam sel. Ya, oksigen yang dihasilkan dalam proses katabolisme tadi ya digunakan oleh mitokondria selama proses pembongkaran glukosa. Sejalan dengan itu, CO2 dan H2O yang diproduksi dalam mitokondria dapat digunakan oleh kloroplas sebagai bahan dasar untuk melangsungkan proses fotosintesis. Ya, itu penjelasan skema anabolisme dan katabolisme. Nah, energi dalam proses katabolisme dan anabolisme. Dalam katabolisme, glukosa dihasilkan 38 ATP sama dengan 380 kalori. Sehingga kurang lebih 55% energi dimanfaatkan untuk proses metabolisme, sedangkan sisanya berubah menjadi energi panas. Nah, dalam proses anabolisme diperkirakan energi yang jatuh pada daun hanya 2% saja yang dimanfaatkan. Namun, sebagian dari energi yang diterima tumbuhan digunakan untuk penguapan atau dipancarkan kembali dan untuk keperluan yang lain-lain.
Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme, yaitu faktor yang mempengaruhi dari dalam dan yang dari luar. Nah, sekarang kita perhatikan dari luar, yaitu cahaya. Nah, cahaya ini pada katabolisme mempercepat pada batas optimal. Ya, sama dengan anabolisme. Sedangkan suhu pada katabolisme mempercepat pada suhu 0 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Sedangkan pada anabolisme di atas suhu optimum dia menurunkan karena menurunkan reaksi enzim. Ya, dapat merusak enzim. Jadi rentang suhu optimumnya 0 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kalau sampai dia di atas 45 derajat Celcius atau sama dengan 45 derajat Celcius, ini dapat menurunkan kerja enzim, kerja anabolisme. Nah, yang ketiga faktor luar yaitu CO2. Pada katabolisme menurunkan laju respirasi. Pada anabolisme meningkatkan kadar optimal. Yang keempat, oksigen atau O2. Pada peristiwa katabolisme dapat mempercepat laju katabolisme. Sedangkan pada anabolisme dapat memperlambat anabolisme. Yang kelima, H2O atau air. Pada katabolisme dapat menurunkan laju katabolisme. Sedangkan pada anabolisme berpengaruh tidak langsung. Contohnya membuka dan menutupnya stomata. Oke. Nah, yang keenam senyawa kimia atau unsur senyawa kimia. Pada katabolisme dalam jumlah sedikit meningkatkan laju katabolisme. Dalam jumlah banyak menurunkan laju katabolisme. Karena menghambat reaksi enzim. Contohnya aseton, ether, dan sianida. Sedangkan pada anabolisme, kekurangan unsur nitrogen menghambat sintesis klorofil. Sehingga menurunkan laju anabolisme. Nah, luka ini meningkatkan hingga terjadinya kalus di bagian luka pada anak katabolisme. Merangsang mekanis meningkatkan laju katabolisme. Nah, itu faktor luar. Sekarang kita perhatikan faktor dalam. Faktor dalam pada katabolisme yaitu substrat respirasi mempercepat laju katabolisme. Laju katabolisme dipengaruhi juga oleh kuantitas dan kualitas protoplasma. Sedangkan pada anabolisme, laju anabolisme dipengaruhi oleh klorofil, membuka dan menutupnya stomata, anatomi daun, morfologi daun, hambatan pada transportasi hasil fotosintesis, menghambat laju anabolisme. Nah, ini penjelasan yang Ibu jelaskan tadi ya, Nak. Kamu perhatikan. Nah, ini dia. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kamu perhatikan keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme tadi, di mana reaksi pada katabolisme merupakan reaksi penguraian yang memecah molekul kompleks menjadi molekul lebih sederhana, cenderung melepaskan energi. Contohnya pada peristiwa respirasi. Nah, reaksi pada anabolisme cenderung memerlukan energi. Jadi, reaksi katabolisme memicu anabolisme. Karena katabolisme menghasilkan ATP yang digunakan untuk anabolisme. Oke, jadi pernapasan itu kebalikan daripada fotosintesis. Makanya keterkaitan antara proses katabolisme dan anabolisme ini dapat kamu praktekkan. Misalnya kamu duduk-duduk
di bawah pohon rindang, maka kamu akan merasakan sejuk. Kenapa? Karena kamu bernapas mengeluarkan karbon dioksida, diambil oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan dia menghasilkan oksigen. Oksigen ini yang kita butuhkan dalam proses pernapasan kita. Oke, sampai sini pertemuan kita. Ibu harapkan semuanya dapat mengerti. Oke.